Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan pagi hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan ya, di antaranya adalah nikmat sehat walafiat, panjang umur dan tentunya nikmat iman dan Islam yang wajib kita syukuri. Dan mudah-mudahan kita sampai kemudian diwafatkan kita dalam kondisi beriman, dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan juga kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita sampaikan salawat dan salamnya. Insya Allah mudah-mudahan kelak di yaumil kiamat nanti kita bisa berjumpa dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak yang sudah hadir di Zoom pada kesempatan pagi kali ini. Insya Allah kita lanjutkan kembali ya kajian Pekanan Iskariman Properti Syariah. Saat ini Alhamdulillah sudah memasuki pekan ke-209. Masya Allah ya, luar biasa. Dan Alhamdulillah juga masih dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Dwi Condro Triyono PhD. Beliau adalah guru besar pengusaha muslim, dosen dan pakar ekonomi Islam, dan juga penulis buku bestseller, terutama terkait ekonomi Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi penting banget yang hadir pada kesempatan pagi kali ini untuk benar-benar menyiapkan diri, menyiapkan catatan, menyimak ya materi kajian yang disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Dwi Condro pada kesempatan pagi kali ini. Seperti biasa, jika ada pertanyaan nanti silahkan ditulis di kolom chat atau ingin bertanya secara langsung juga boleh. Tinggal nanti raise hand saja ya Bapak Ibu sekalian. Dan kajian pada kesempatan pagi kali ini kita mengangkat tema yaitu hukum jual beli falas ya. Mungkin beberapa pekan yang lalu ya kita sempat mendengar ada pertanyaan dari teman-teman terkait jual beli falas ya, valuta asing, dolar ke rupiah dan sebagainya. Nah, Alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini kita akan membahas materi tentang hukum jual beli falas atau valuta asing. Nah, yang tentunya disampaikan langsung oleh pakar ekonomi Islam yaitu Ustadz Dwi Condro Tiono. Baik, tidak panjang lebar, mari kita buka ya kajian kita pada kesempatan pagi kali ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan ya. Kemudian yang sudah wafat mudah-mudahan juga berkat suratul Fatihah ini Allah berikan pahala terbaik juga. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Baik, Bapak Ibu siap untuk kemudian menuntut ilmu dan belajar menyimak materi kajian pada kesempatan pagi kali ini ya. Silahkan open cam yang tidak berhalangan dan langsung saja mungkin kami persilahkan kepada guru kita yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Dwi Condro Tiono PhD untuk bisa memberikan materi kajian pada kesempatan pagi kali ini. Ustadz, mangga Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kajian rutin kita yaitu membahas seputar syariah atau fikih muamalah. Baik, kita sudah masuk pembahasan-pembahasan muamalah kontemporer. Hari ini kita akan bahas hukum jual beli falas ya atau valuta asing. Baik, kita langsung masuk ke materi. Kita berangkat dari fakta-fakta transaksi valuta asing. Transaksi valuta asing itu ada beberapa macam, ada beberapa istilah. Yang pertama adalah spot ya. Spot itu penentuan harga ditetapkan pada saat itu, sedangkan penyerahan valuta asingnya 2 hari lagi. Kemudian yang kedua backward, transaksi pembelian dilakukan pada saat itu dan valuta asingnya juga diserahkan pada saat itu. Fakta yang terjadi tetap tidak
bisa langsung serah terima ya, tidak bisa langsung kontan. Kemudian yang ketiga, forward, yaitu transaksi pembelian yang dilakukan dengan kesepakatan harga beli saat itu, namun valuta asing diperlukan untuk diserahkan kemudian hari. Bisa 1 minggu, mungkin bisa 2 minggu, bisa 1 bulan. Yang keempat, swap, yaitu transaksi yang berupa kesepakatan untuk membeli dan menjualnya pada waktu yang akan datang dengan kesepakatan harga yang ditentukan pada saat pembelian. Jadi, eh, swap ini membeli dan menjualnya pada waktu yang lain, tetapi harganya ditentukan pada saat pembelian. Jadi misalnya sebulan lagi mau beli, harganya berapa? Ya harga ketika nanti beli. Beda dengan forward. Kalau forward kesepakatan harganya sekarang, tapi serah terimanya sebulan lagi. Kalau swap sebulan lagi akan beli, tapi dengan harga ya sebulan lagi, bukan harga hari ini. Itu yang disebut swap ya. Jadi ada 4 macam jenis transaksi falas kalau di bursa falas ya. Jadi bisa dengan dengan spot, bisa dengan backward, bisa dengan forward, bisa dengan swap. Itu contoh transaksi yang sangat populer di dunia valuta asing. Baik, sekarang kita lihat nas-nas hadis yang berkaitan dengan jual beli mata uang yang dalam fikih dikenal dengan istilah sorf. Ya. Yang pertama hadis riwayat Imam Muslim. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha an bai'iz zabi bizabi wal fiddati bil fiddati wal burri bil burri wa sa'iri bi sa'iri wa tamri bi tamri wa milhi bil milhi illa sawa'an bi sawa'in ainan bi ainin wa man zada awizdada faqad arba faraddan nasu ma'adhu. Aku telah mendengar bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sair dengan sair, korma dengan korma, garam dengan garam, kecuali sama dan sepadan, setara dan secara kontan. Maka siapa saja menambahkan atau minta tambahan, maka dia telah melakukan riba. Maka manusia dilarang untuk mengambilnya. Dalil yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azzabu bizabi tibruhu wa ainuhu waznan bi waznin wal fiddatu bil fiddati tibru wa ainuhu waznan bi waznin wal milhu bil milhi wa tamru bi tamri wal burru bil burri wa sa'iru bi sa'iri sawaan bi sawain mislan bi mislin faman zada awizdada faqad arba. Emas dengan emas, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Perak dengan perak, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Garam dengan garam, kurma dengan kurma, bur dengan bur, syair dengan syair harus sama dan sepadan. Maka siapa saja yang menambahkan atau minta tambahan, maka sungguh dia telah melakukan riba. Dalil berikutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, la tabi uzzaba bizzabi illa mislan bimislin, wala tusifu ba'daha ala ba'din, wala tabi ulwariko bilwariki illa mislan bimislin, wala tusifu ba'daha ala ba'din, wala tabi minha ghaiban binajizin. Janganlah kalian memperselisihkan emas dengan emas kecuali dengan sama timbangan dan ukurannya. Tidak boleh sebagian melebihi sebagian yang lain. Juga jangan kalian menjual perak dengan perak kecuali dengan timbangan dan ukuran yang sama. Dan janganlah kalian menjual emas dan perak yang tidak di tempat dan dilakukan transaksi secara goib. Nas berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabi uzzaba bizzabi illa sawaan bisawain. Wal fiddot bil fiddoti illa sawaan bisawain. Wa bi uzzaba bil fiddoti wal fiddota bizzabi kaifa syi'tum. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali dengan nilai setara, yaitu sama nilainya. Beliau membolehkan kita membeli perak dengan emas menurut kehendak kita, serta membolehkan kita membeli emas dengan perak menurut kehendak kita. Dalil berikutnya,
La tabi'u dzaba bidzabi illa mislan bimislin wal fiddata bil fiddati illa mislan bimislin la yusafu ba'duhu ala ba'din wala tabi'u minhu ghaiban binajisin. Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama timbangan dan ukurannya, dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama timbangan dan ukurannya. Tidak boleh sebagian melebihi sebagian lain, dan janganlah kamu menjual sebagian emas dengan perak yang tidak ada di tempat secara kontan. Nas berikutnya, dia bertransaksi dengan Tolkah bin Ubaidillah di Mekah sebesar 100 dinar. Kemudian Tolkah mengambil uang emas tersebut dan dilihat-lihat darinya. Kemudian dia berkata, tunggu ya sampai datang bendaharaku dari hutan. Saat itu Umar bin Khattab mendengar. Lalu dia berkata, demi Allah dia tidak boleh berpisah kecuali dia sudah bisa mendatangkan uang tersebut. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Azabu bil fiddati riba, illah ha'a wa ha'a." Menjual emas dengan perak itu bisa menimbulkan riba, kecuali harus dengan kontan, tangan ke tangan ya, yad dan biyatin. Hadis berikutnya, bi udzaba bil fiddati kaifastum yad dan biyatin. Jualah emas dengan perak sesuka kalian, dengan syarat harus secara kontan atau tangan ke tangan ya, yad dan biyatin. Nah, dari hadis-hadis tadi kita bisa menarik satu pemahaman. Nas-nas tersebut itu mengatur perkara jual beli atau tukar menukar barang ribawi. Nah, istilah barang ribawi itu dari hadis-hadis tadi ya. Nah, dari hadis tadi kita memahami barang ribawi ada 6 jenis. Satu perak, satu emas, dua perak, tiga gandum, empat juawut, korma, garam. Ada 6 ya. Emas, perak, gandum, juawut, korma, garam. Dari hadis tadi kita juga bisa memahami transaksinya bisa 4 macam. Jadi transaksi yang ada di barang riba ada 4 macam. Nah, khusus untuk mata uang dan perak, itu masuk dalam kategori barang ribawi. Jadi dalam hadis tadi ada 2 barang riba, yaitu emas perak yang waktu itu berlaku sebagai mata uang. Kemudian ada 4 jenis makanan yang masuk kategori barang ribawi, yaitu gandum, juawut, kurma, garam. Jadi ada 6, 2 itu mata uang emas dan perak, kemudian 4 itu adalah barang ribawi makanan, gandum, juawut, kurma, garam. Nah, tadi sudah kita katakan jual beli atau tukar menukar barang ribawi, menurut situ ada 4 kemungkinan. Satu, tukar menukar barang ribawi, sama-sama barang ribawi yang sejenis. Emas dengan emas, dengan perak, gandum dengan gandum, dan seterusnya. Yang kedua, tukar menukar barang ribawi tapi tidak sejenis. Contohnya emas dengan perak, atau gandum dengan juawut, korma dengan garam, atau bisa saja korma dengan emas. Itu sejenis. Tukar menukar barang ribawi yang tidak sejenis. Nomor 3, dilakukan secara kontan. Yadan biadin atau HA wa HA. Kemudian yang keempat, dilakukan secara tidak kontan. Tidak kontan berarti transaksinya bil ghaib tadi. Atau binajazin. Binajazin atau bil ghaibin. Jadi bisa secara ghaib. Berarti tidak kontan. Kalau sekarang tidak kontan itu dilakukan secara kredit atau secara online. Secara online. Jadi jual beli secara online itu bisa dikatakan tidak dan biadin. Atau beli secara kredit itu juga disebut tidak dan biadin. Ini 4 kemungkinan transaksi transaksi barang ribawi menurut hadis tadi. Ada 4 kemungkinan, barang ribawinya sejenis, yang kedua barang ribawinya tidak sejenis, yang ketiga dilakukan secara dan biadin, secara kontan, atau HA wa HA. Kemudian yang keempat dilakukan secara tidak kontan. Baik, bagaimana istimbat hukumnya?
kita lihat satu-satu kesimpulan hukumnya ya. Untuk jual beli atau tukar menukar barang ribawi sejenis, maka ketentuannya satu harus sama takaran timbangannya. Dua, jika ada perbedaan takaran atau timbangan, hukumnya haram. Nah, haramnya dari mana? Ada korina yang menunjukkan larangan itu bersifat jazm, yaitu kalau tidak sama takaran atau timbangannya berarti terkena riba fadl. Riba fadl. Riba fadl itu karena ada perbedaan timbangan. Ada tafadul. Tafadul itu kelebihan. Jadi misalnya satu, satu kilo kurma ajwa ditukar dengan 5 kilo kurma sukari. Sama kurma ditukar karena kurma ajwa itu sangat mahal ya. Kalau dirupiahkan mungkin 1 kilo 250.000. Kalau kurma sukari 50.000. Berarti kalau ditukar langsung 1 kilo kurma ajwa dapatnya 5 kilo kurma sukari. Nah itu contoh yang haram. Berarti ada selisih 4 kilogram. 4 kilogram itu adalah riba karena kelebihan. Riba karena ada tafadul. Namanya riba fadl. Dan kalau itu disebut disama dengan akan mengandung riba, dan riba itu sudah pasti haramnya, maka penyebutan dari Nabi tadi, faman zada awis dada arba. Jadi kalau Nabi mengatakan barang siapa minta ditambahi atau ingin menambahkan, baik minta ditambahi maupun mau menambahi, fakot arba, sungguh dia telah melakukan riba. Jadi karena ada ancaman pelaku tafadul tadi itu melakukan riba, maka ini menjadi korinah bahwa jual beli atau tukar menukar sesama barang ribawi, tapi tidak sama timbangannya atau takarannya itu menimbulkan riba fadl ya. Kalau apa perak bisa, emas juga bisa. Biasanya kalau di toko emas itu ada tukar tambah emas. Jadi kalau kita punya emas produk lama, misalnya perhiasan emas produk lama 5 gram, kalau ditukar dengan emas baru 5 gram, itu minta tambahan apa? Ya ada tambahan rupiahnya. Berarti ini tidak tidak sawaan bisawain, tapi ada tafadul. Itu contoh kalau emas dengan emas. Yang paling banyak tentu korma dengan korma, karena korma jenisnya sangat banyak. Pokoknya kalau itu disebut korma, ditukar dengan korma, jenisnya mau apa saja harus sama dan setimbang. Yang ketiga harus dilakukan dan biyadin, yaitu kontan dan bertemu langsung. Tadi contoh yang berlaku di hadis Talhah bin Ubaidillah, dia punya uang perak, ditukar dengan uang dinar. Dia punya dirham, ditukar dengan dinar dapat 100 dinar emas. Kalau perbandingannya 1 banding 15 di zaman Rasul ya, 1 banding 15. Sekarang ya jauh banget emas dan perak itu. Kalau 1 banding 15 berarti 100 dinar itu dapat 1.500 dirham. Tapi Tolkah belum bawa duitnya. Dia mengatakan tunggu sampai bendaharaku datang dari hutan. Nah itu kan tunggu berapa menit sih? Tunggu sebentar. Peringatan dari Umar apa? Demi Allah kalian tidak boleh berpisah sebelum bisa mendatangkan uang peraknya. Karena Nabi bersabda, azabu bil fidoti riba ilaha awaha. Walaupun yang ditukar tadi dirham dengan dinar, tapi Umar mengatakan pakai hadis, yaitu azabu bil fidoti riba ilaha awaha. Emas ditukar dengan perak,
Jadi itu menggunakan kata emas, tidak menggunakan kata dinar. Tidak mengatakan dinar ditukar dengan dirham, tapi mengatakan emas ditukar dengan perak. Tetapi fakta yang dilihat Umar itu pertukaran dinar dengan dirham. Umar mengatakan zahab wal fiddah, bukan dinar dan dirham. Nah, ini nanti penting sekali. Kenapa yang diperjualbelikan dinar dan dirham, tapi Umar menunjukkan hadis azabu bil fiddati riba ilaha awha. Menjual emas dengan perak menimbulkan riba kecuali harus HA WA. HA WHA itu lebih dekat dari yadan biadin. Kalau yadan biadin itu tangan ke tangan, tapi HA WHA itu nyah-nyoh gitu loh. Langsung terima. Itu apa? Menunjukkan bahwa kalau tidak secara Quran, Nabi mengatakan terkena riba. Azabu bil fiddati riba. Menjual emas dengan perak itu menimbulkan riba, kecuali harus tangan ke tangan. Yang keempat, jika tukar menukarnya secara kredit online, hukumnya haram. Karena korinah yang menunjukkan larangan itu bersifat jazm, yaitu melakukan riba fadl. Jadi, eh, kalau dulu hanya disebutkan yadan biyadin atau sawaan biwain. Kok, HA wa HA. Kalau sekarang prakteknya ya, kalau tidak yadan biyadin itu contohnya dilakukan secara kredit atau dilakukan secara online. Jadi batas batas majelis akad itu perlu berulang-ulang kita mengingatkan yang disebut satu majelis akad itu belum berpisah majelis. Ukuran berpisah majelis itu keluar dari ruangan. Kalau keluar dari ruangan kemudian balik menyerahkan dirhamnya itu oleh Umar katakan kamu telah melakukan riba. Kalau istilah Imam Syafi'i memang namanya agak beda. Imam Syafi'i memberi istilah riba ini riba fadl, tapi riba yad. Ya. Riba karena tidak tangan ke tangan bisa menimbulkan riba namanya riba yad. Tapi karena kebanyakan ulama membagi riba hanya dua, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah, maka riba yad masuknya riba nasi'ah. Jadi kalau Imam Syafi'i memang membagi riba ada empat ya. Ada riba jahiliyah, ada riba nasi'ah, ada riba fadl, ada riba yad. Tapi kebanyakan ulama membagi dua saja. Berarti riba jahiliyah masuknya sama dengan riba nasi'ah. Kalau riba fadl itu satu rumpun dengan riba yad. Jadi riba yad dimasukkan riba fadl. Ini untuk jual beli atau tukar menukar barang kawi yang sejenis. Untuk yang tidak sejenis, ketentuannya satu boleh dilakukan suka sama suka. Kalau tidak sejenis itu emas dengan perak. Kalau zaman Nabi itu 1:15. Mungkin zaman sekarang sudah 1:90 misalnya. Boleh suka sama suka. Nomor dua, tidak harus sama takaran dan timbangannya. Nomor tiga, harus dilakukan yadan biyadin. Harus kontan ketemu langsung satu majelis akad. Kalau dilakukan secara kredit atau secara online hukumnya haram karena korinahnya menunjukkan jazm, yaitu disamakan dengan melakukan riba, yaitu riba fadl ya. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan riba yad ya, riba karena tidak dari tangan ke tangan. Nah, masih ada satu tahapan yang perlu kita pahami yaitu tahqiqul manat. Nah, tahqiqul manat itu apa? Tahqiqul tahqiq itu seperti eh, mencari kebenaran. Manat itu objek hukum. Jadi mentahqiq itu berarti mengkaji kebenaran dari objek hukum atau memverifikasi gitu. Kenapa? Karena hadis-hadis tadi itu hadis yang menghukumi mata uang, tapi mata uang yang terbuat dari emas dan perak.
Masalahnya sekarang mata uang falas, rupiah maupun falas itu pakai kertas. Nah, ini perlu tahqiqul manat. Apakah ada kesamaan objek hukum antara mata uang emas dan perak dengan mata uang rupiah dengan dolar? Bisa nggak disamakan? Itu namanya tahqiqul manat. Sama seperti sekarang ada yang disebut bunga bank. Tapi hadis-hadis Al-Quran tidak pernah menyebut kata bunga. Bunga itu flower, Inggrisnya. Kalau bahasa Arabnya ternyata bunga itu faedah ya, bahasa Arabnya. Kalau diarabkan itu faedah. Kalau bahasa Inggrisnya bunga itu interest, bukan flower ya. Nah, fakta sekarang itu yang ada bunga bank, suku bunga. Sedangkan Quran maupun Sunnah nggak pernah menyebut bunga. Nyebutnya adalah riba. Yang diharapkan akan riba, bukan bunga. Ayatnya wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kalau ada orang yang seperti itu memang perlu ada satu langkah yaitu namanya tahqiqul manat. Karena ada perbedaan objek hukum. Zaman Nabi uangnya emas dan perak, zaman sekarang uangnya itu kertas. Sebagaimana zaman Nabi disebutnya riba, zaman sekarang disebutnya bunga. Ini ada kesamaan apa tidak? Homer juga gitu, nggak ada orang jualan minuman mereknya Homer, dijual Homer per botol 1 juta misalnya. Nggak ada kan jualan. Yang ada ya mungkin mereknya whisky ya, mereknya brandy, mereknya topi miring. Nggak ada yang mereknya Homer. Maka ini perlu dilakukan tahqiqul manat. Nah, pertanyaannya apakah hukum-hukum dalam hadis tadi bisa diberlakukan untuk jual beli uang kertas? Sebagaimana fakta falas atau valuta asing sekarang ini. Untuk itu diperlukan proses tahqiqul manat, yaitu verifikasi apakah ada kesamaan objek hukum yang disebut dalam nas dengan objek hukum yang sedang kita kaji ini, masalah kontemporer, yaitu mata uangnya kertas. Nah, ternyata fakta uang kertas sekarang ini dapat dikiaskan dengan emas dan perak sebagai mata uang zaman Nabi karena ada kesamaan ilat hukum atau sebab hukum pada keduanya, yaitu ilat apa? Ilat anak dia dan as-samaniyah. Anak dia itu adalah fungsi uang sebagai alat tukar. Kalau samaniyah itu fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai atau harga. Itu sama dengan pembahasan kemarin ya. Kemarin kan kita membahas cryptocurrency ya. Kenapa cryptocurrency itu tidak bisa disebut uang? Sebagaimana syarat-syarat uang menurut Islam. Nah, uang dalam Islam itu harus bisa bersifat anak dia, alat tukar, secara inklusif ya, secara terbuka. Yang disebut mata uang itu harus bisa digunakan untuk alat tukar bagi semua orang dan semua macam barang. Karena itu untuk menghindari barter. Karena tujuan utama orang itu kan bukan uang. Yang dari orang itu adalah kebutuhan barang atau jasa. Saya butuh nasi, saya butuh laptop, saya butuh handphone, saya butuh mobil, saya butuh kursi, saya butuh meja, saya butuh motor. Tapi yang saya punya itu cuma apa? Cuma beras misalnya. Saya punyanya jagung. Kalau barter
pasti akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu perlu alat tukar. Nah, alat tukar itu hanya stepping stone ya, hanya batu loncatan saja. Sehingga barang yang kita punya itu bisa ditukar dengan semua jenis barang dan orang yang punya barang itu tidak harus butuh beras. Kalau saya butuh handphone, saya punya beras kan berarti saya harus cari orang yang butuh beras dan punya handphone. Itu barter. Sulit kan? Saya ketemu jual handphone, mungkin satu mall itu khusus handphone, nggak ada yang mau terima beras. Saya muter-muter bawa beras sekarang, nggak ada yang mau terima. Tapi kalau saya bawa alat tukar yang disebut uang itu, maka saya bisa membeli handphone jenis apa saja. Asal alat tukarnya cukup ya. Kalau nggak cukup ya pulang lagi. Itu namanya anak dia. Kalau samania itu pengukur nilai atau menjadi ukuran harga. Jadi kalau barter kan saya bawa 1 kuintal beras itu sebenarnya bisa disamakan dengan handphone atau tidak. Handphone misalnya saya kemarin beli harganya 1.400.000 handphonenya ini. Bagus. Apakah 1.400.000 sama dengan 1 kuintal beras? Kan susah kan? Kalau barter susah. Saya punya 1 kuintal beras. Bisa nggak ditukar dengan 1 handphone? Sulit ngukurnya. Tetapi kalau menggunakan uang, oh ternyata 1 kuintal beras itu sama dengan 1 juta rupiah. Oh bukan. 1,5 juta rupiah 1 kuintal beras itu. Tapi kalau satu handphone 1,4 juta. Nah kalau pakai uang kan mudah gitu loh. Oh ternyata 1 kuintal beras itu bisa masih ada kembaliannya 100.000. Misalnya seperti itu. Maka dengan uang semuanya bisa dinilai. 1 kuintal beras ini berapa? 1,5 juta. Handphone ini 1,4 juta. Laptop ini 5 juta. Itu namanya fungsi samania. Nah, itulah yang menjadi ilat dari mata uang. Oleh karena itu, seperti kaidah ilat, karena ilat itu kan sababul hukmi ya, sebab munculnya hukum. Maka berlaku al-hukmu yaduru ma'al ilah, wujuduhu adamuhu. Jadi hukum itu akan beredar mengikuti ilatnya, ada atau tidaknya. Kalau ilatnya ada, hukumnya bisa muncul. Kalau ilatnya tidak ada, hukumnya tidak ada. Sekaligus ilat itu bisa digunakan untuk mengkias terhadap sesuatu perkara yang lain. Itu namanya ilat. Seperti ini hari Jumat ya. Hari Jumat itu kan ada perintah untuk sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ala zikrillahi wa zarul bai'. Baik orang-orang yang beriman, apabila sudah datang seruan sholat Jumat di antara kamu, maka bersegeralah mengingat Allah, bersegeralah untuk menunaikan sholat Jumat, dan tinggalkanlah jual beli. Yang dilarang kan tinggalkan jual beli. Sekarang kita lagi kajian, kajian lewat Zoom, kajian lewat online. Sudah datang, sudah dengar adzan sholat Jumat. Kita akan lanjutkan atau bersegera untuk sholat Jumat? Jawabnya terus saja nggak apa-apa. Kan yang dilarang jual beli. Kita kan lagi kajian bukan jual beli. Nah, ulama kemudian menggali ayat tadi itu ternyata mengandung ilat. Ilatnya itu apa? Ilha'u anil sholatil jum'ati. Jadi wazarul baik itu ada ilatnya yaitu melalaikan sholat Jumat. Itu ilatnya.
Maka karena ada ilatnya bisa dikiaskan semua kegiatan, semua aktivitas yang bisa melalaikan sholat Jumat itu hukumnya haram. Tidak hanya jual beli, kita sewa menyewa, kita sirkah, kita kajian, kita seminar, semua yang berkaitan dengan aktivitas yang bisa melalaikan sholat Jumat itu hukumnya haram. Ini khusus untuk sholat Jumat ya. Kenapa? Karena ada kesamaan ilat yaitu ilha'u an sholatil Jumat. Demikian juga ternyata hukum-hukum emas dan perak atau dinar dirham atau tadi ada warik ya. Warik itu mata uang perak. Warik ya. Azabu bil wariki riba. Ilaha wa ha'a, misalnya begitu. Nah, ilat ini diperoleh dari mana? Ilat ini diperoleh dari proses istimbatiyah. Namanya ilat istimbatiyah. Nah, ini kalau kajian ilat ini memang kajian tingkat tinggi ya. Kenapa dari dzab wal fidoh itu bisa ditarik ilatnya dengan metode istimbat. Jadi menarik ilat itu memang menurut ilmu ushul fikih ada empat kemungkinan. Jadi ilat itu ada ilat yang surohah, ada ilat dalalah, ada ilat istimbatiyah, ada ilat kias. Nah ini pembahasan ushul fikih ya. Kalau dalam kajian halakoh itu kitab Saksiyah 3 ya, kitab terakhir. Paling tebal, paling berat, paling sulit ya. Jadi ini termasuk ilat istimbatiyah. Jadi ilat ini adalah ilat yang istimbat dari berbagai hadis yang mengisyaratkan adanya sifat mata uang sebagai saman. Jadi semua benda yang mempunyai fungsi sebagai nakdiyah atau mata uang atau alat tukar dan bisa difungsikan sebagai alat pengukur nilai harga atau samaniyah, maka ini bisa dijadikan landasan untuk mengkiaskan kepada benda-benda yang lain. Asalkan benda itu punya fungsi nakdiyah dan samaniyah. Nah, cara menggalinya bagaimana? Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahatu sodako sodakotur rikah, sodakotar rikah. Kalau tulisan Latin mah susah ya bacanya. Fahatu sodakotar rikoh, rikoh ya bukan rikah, pakai kof. Yang ada maka bayarkanlah zakat rikoh, yaitu perak yang dicetak menjadi mata uang. Padahal kebanyakan hadis-hadis tentang kewajiban zakat itu selalu memakai kata fidoh dan zahab, zahab wal fidoh, zahab wal fidoh. Tapi ini ada juga hadis yang menggunakan kata rikoh. Nah, berarti penyebutan kata rikoh ya perak yang dicetak sebagai mata uang. Kalau tadi ada yang kadang-kadang disebut warik ya, dan tidak menggunakan kata fidoh atau menunjukkan adanya kesamaan sifat sebagai mata uang dan sebagai harga. Makanya zakat emas dan perak itu berlaku juga untuk mereka yang punya mata uang, kertas rupiah, dolar, ringgit, real, semuanya itu dikiaskan dari emas dan perak. Jadi yang wajib dikeluarkan zakatnya, zakat mal, tidak hanya emas dan perak, tapi semua harta yang memiliki sifat sebagai nakdiyah dan samaniyah. Yaitu apa? Uang kertas. Uang kertas itu bisa berfungsi sebagai mata uang dan bisa berfungsi sebagai saman atau sebagai pengukur nilai, sebagai harga. Itu wajib dikeluarkan zakatnya. Berarti zakat yang pertama itu emas, perak, dan uang kertas. Yang kedua zakat ternak, yang ketiga zakat pertanian, yang keempat zakat perdagangan. Berarti emas dan perak harus ditambah dengan
mata uang kertas, wajib dikeluarkan zakatnya. Karena apa? Ada kesamaan ilat dari perintah Rasul dengan tidak menyebut kata fidoh, tapi menyebut kata ar-rikoh. Jadi rikoh itu mata uang yang wajib dikeluarkan zakat. Kesimpulannya, kedua sifat tersebut tidak hanya terwujud pada emas dan perak yang dijadikan sebagai mata uang, tetapi juga berlaku untuk uang kertas yang berlaku sekarang ini. Meskipun mata uang kertas itu tidak ditopang dengan emas dan perak, tidak di-backup dengan emas dan perak. Mata uang sekarang itu nggak ada yang di-backup, termasuk dolar sekarang sudah dilepas dari emas dan perak, kecuali Bretton Woods ya. Rupiah apalagi. Saya pernah dulu disertasi karena disertasi saya tentang mata uang, itu ternyata cadangan emas DE itu hanya 2% aja. Kalau euro itu 20%. Dengan demikian, fakta uang kertas yang ada sekarang ini adalah sama dengan mata uang emas dan perak yang dimaksud dalam nas-nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika faktanya sama, maka kita bisa menghukumi fakta yang ada sekarang ini sama dengan hukum-hukum yang terkandung dalam nas tersebut. Maka kesimpulan hukumnya, mata uang saat ini dapat disamakan dengan mata uang dalam nas, maka pertukaran mata uang yang ada saat ini dapat dikategorikan sebagai jual beli mata uang atau sorf, sebagaimana yang ada di dalam nas. Nah, fakta transaksi falas yang ada sekarang ini adalah jual beli sorf antara mata uang yang berbeda. Misalnya rupiah ditukar dengan dolar, dolar ditukar dengan real, real ditukar dengan lira. Itu SORF zaman sekarang, yaitu tukar-menukar mata uang kertas yang berbeda-beda. Nah, dari jenis transaksi yang ada di bursa fas tadi, ternyata tidak ada yang kontan dan di tempat. Tidak ada yang nyah-nyoh gitu loh. Tidak ada yang iya dan biarin. Maka kesimpulan hukumnya, seluruh transaksi falas yang ada di bursa falas hukumnya haram. Semuanya haram. Karena tidak dilakukan kontan di tempat. Jika transaksi tidak dilakukan secara kontan dan di tempat, menimbulkan riba, yaitu riba fadl. Transaksi yang ada juga sekarang berubah tujuannya, tidak hanya sekedar untuk memperoleh valuta asing, tapi digunakan untuk main-main falas. Ya. Karena bisa forward. Forward itu kesepakatan sekarang, tapi serah terimanya 1 bulan lagi. Sekarang kursnya berapa? 16.500. Nanti sebulan lagi ketika serah terima kan bisa berubah jadi 17.000, bisa juga jadi 16.000. Maka forward itu memang sangat, sangat spekulatif. Dan itu yang disukai, karena ada judi-judinya. Bahkan volume transaksi spekulasi jauh lebih besar daripada tujuan untuk memperoleh falas. Jadi dua yang muter-muter di lantai bursa falas itu lebih banyak daripada yang muter-muter di pasar, yang real ya. Nah, sebenarnya yang membuat terjadinya krisis ekonomi itu ya main-main falas itu. Nah, transaksi falas yang harus dilakukan, yang boleh itu harus kontan dan di tempat seperti di money changer. Nah, itu money changer boleh. Karena transaksi itu bisa menghilangkan spekulasi dan bisa menghilangkan krisis ekonomi. Gonjang-ganjing langit kelap-kelap itu karena apa? Transaksi spekulasi itu. Jika transaksi falas dilakukan secara benar sesuai hukum syariat, diharapkan mata uang bisa lebih stabil. Itulah hukum syariat yang berkaitan dengan hukum jual beli falas, walaupun itu parsial ya. Karena mata uang yang ideal dalam Islam tetap emas dan perak, dinar dan dirham. Tapi lumayanlah bisa menanggulangi kegoncangan ekonomi atau krisis ekonomi. Alhamdulillah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz Chandra atas materi kajian kita pada kesempatan pagi kali ini yang luar biasa ya. Tadi sampaikan juga tentang barang ribawi dan kemudian kesimpulan juga tentang falas ya. Kalau jual beli atau ya
jual beli falas ya, valuta asing yang ada di bursa falas. Nah, pada kesimpulannya adalah bahwa Bapak Ibu sekalian jual beli yang ada jual beli falas yang ada di bursa falas hukumnya haram. Karena kenapa? Karena ternyata tidak kontan gitu ya, tidak secara tunai atau secara langsung gitu ya. Nah, sedangkan sudah disampaikan bahwa uang kertas dapat dikiaskan sebagai emas atau perak gitu ya, yang saat ini gitu ya. Ya, dan emas dan perak tersebut termasuk barang ribawi. Tadi juga disampaikan oleh beliau bahwa jika barang ribawi yang enam tadi termasuk emas, perak, gandum, jewawut, kurma, dan garam, jika jual beli atau tukar menukar yang sejenis, maka syaratnya dua. Nah, ini nih Bapak Ibu yang perlu kemudian kita catat nih barang-barang nih. Jika jual beli atau tukar menukar barang ribawinya sejenis, maka harus sama timbangannya, dan yang kedua harus secara kontan. Nah, pada faktanya falas ini sendiri ternyata tidak secara kontan tukar menukarnya atau jual belinya. Itulah yang kemudian disebut sebagai di dalamnya ada riba gitu ya, riba fadl gitu ya. Maka kemudian diharamkan dalam fikih atau dalam syariat Islam. Baik, Bapak Ibu, kita akan membuka sesi tanya jawab pada kesempatan pagi kali ini ya tentang hukum jual beli falas tadi sudah disampaikan. Namun sebelum nanti mungkin Bapak Ibu sedang mengetik pertanyaan juga atau sedang menyiapkan pertanyaan, izin mungkin Ustadz saya izin bertanya terlebih dahulu sebagai pembuka terkait masih falas sih valuta asing atau kemudian uang uang rupiah ditukar dengan dolar tapi di money changer. Ini bagaimana kira-kira Ustadz hukumnya? Kan ini kadang kalau kita mau pergi ke Malaysia gitu ya, atau kemudian ke Eropa gitu ya, harus kemudian menukarkan uang rupiah kita ke mata uang negara tersebut. Nah, kira-kira kalau kita tukarkan di mana changer, apakah di dalamnya kira-kira ada ribanya atau gimana kira-kira Ustaz? Iya, tadi kesimpulan terakhir sudah kita sebutkan. Untuk tukar menukar atau beli falas yang boleh itu contohnya di money changer. Hmm. Yang boleh itu money changer. Kenapa? Karena tukar menukarnya secara ziyad dan ziyadin. Jadi kalau kita pernah ke money changer, kita biasanya menyerahkan duitnya, terus nunggu dihitung, terus kemudian ditunjukkan kursnya dapat berapa. Kalau setuju, maka akan dibayar. Itu berarti ya dan biadin. Syaratnya apa? Hati-hati selama menunggu jangan keluar. Jangan keluar ruangan. Jadi kalau uang rupiahnya misalnya sudah kita serahkan, kalau saya biasanya di Malaysia, datang ke Malaysia, ya kegiatan pertama cari money changer gitu. Hmm. Saya tuh bawa bawa apa rupiah, saya kasihkan, dihitung, saya suruh nunggu, dihitung dikasih kursnya, suruh nunggu. Nanti kalau dipanggil diserahkan ringgitnya. Nah, selama Hmm. menunggu ini jangan keluar dari ruang. Kalau kita keluar masuk lagi sudah kena riba ziyad tadi atau riba fadl. Yang itu Hmm. gugur sama Umar bin Khattab tadi karena ada larangan menukar emas dengan perak yang tidak HA WHA. Gitu ya. Jadi walaupun di money changer tetap juga harus hati-hati karena ada masa menunggunya. Jangan keluar dari majelis ya. Jangan keluar dari majelis akad. Ukurannya apa? Keluar dari ruangan. Keluar dari ruangan. Hmm. Terus balik lagi menerima ringgitnya. Itu sudah terkena riba fadl atau riba yad. Gitu Hmm. ya. Allah. Siap, Ustaz. Jazakallah khair. Nah, mungkin ada sedikit lanjutannya, Ustaz. Jika nih, misalkan kita nukar di money changer, terus kemudian misalkan kita tukar ke ringgit. Satu ringgit 3.200 perak. Kemudian kita nggak punya 200-nya nih. Kemudian yaudah nggak apa-apa 3.000 aja. Itu kira-kira bagaimana, Ustaz? Atau kemudian dia nggak punya recehannya, Ustaz. Yaudah permen aja deh. Apakah kemudian itu termasuk riba atau bagaimana, Ustaz? Kalau kayak gitu. Iya. Tadi ayatnya kan kalau beda jenis Hmm. wa idza ikhtalafat hadhihi asnafu fa bi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau beda jenis rupiah dengan apa? Dengan ringgit itu jualah sesukamu asalkan suka sama suka. Asalkan yadan biyadin, Ya, dan tangan ke tangan. Berarti sebenarnya tukar menukar itu bisa tawar menawar.
Saya biasanya kalau di Malaysia biasanya tawar-menawar. Hmm. Saya nanya dulu 1 ringgit berapa rupiah gitu. Dulu zaman saya awal kuliah itu masih eh, berapa deh? 250 rupiah. Ya. Hmm. Terus biasanya ya karena apa? Balik ya. Biasanya kita nukar itu 1 juta. Satu Hmm. juta dapat 250 ringgit ya kembali. Boleh nggak naik misalnya minta 252 gitu. Oh, ya sudah 251. Selisih 1 ringgit sudah seneng itu mahasiswa. 1 juta dapat apa selisih 1 ringgit. Berarti kita boleh tawar menawar. Yang penting antar Hmm. rutin. Nanti sudah dia ternyata kurang ya sudah nggak apa-apa. Nah itu nggak apa-apa juga karena sudah saling ridho. Jadi sudah dijanjikan per 1 juta misalnya 300 ringgit. Wah ini kurang 1 ringgit. Oh iya sudah nggak apa-apa. Yang penting apa? Masih dalam majelis dan antarotin ya. Suka sama suka. Biu kaifasitum hadisnya. Jualah sesukamu itu berarti boleh suka sama suka. Gitu ya Allah. Siap Ustaz, jazakallah khair, Masya Allah, atas penjelasannya luar biasa ya. Baik, kita akan masuk ke sesi pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Pertama mungkin dari Rukos IPB Bogor ya. Ini siapa yang bertanya, tapi kayak mewakili teman-teman yang ada di sana ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, kalau kita investasi logam mulia atau emas, lagi rame-ramenya nih sekarang ya. Kemudian dijualnya ketika harganya mahal. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah itu termasuk riba atau bagaimana? Iya, yang dihukumi itu ketika jual beli aja. Hmm. Ketika jual beli ya harus suka sama suka. Jadi nggak dilihat ketika pulaannya atau ketika beli awalnya. Tapi yang penting ketika transaksi itu rukun dan syaratnya terpenuhi atau tidak. Nah, salah satu rukun itu kan harus antarodin ya. Sigot ijab kabulnya itu harus dasarnya suka sama suka. Nah, ini kebetulan emas lagi naik kesempatan ini. Istri saya jual-jual gitu. Kemarin itu kita sempat menjual 10 gram ya. Kita beli tahun 2020. Harganya itu masih 6 juta. Hmm. 6 juta, koma berapa gitu. Kita jual kemarin 17 juta. 5 tahun itu sudah untung 11 juta. Belinya cuma 6 juta, terjual 17 juta. Itu. Wah, seneng banget itu. Bisa untuk umroh. Iya, kemarin waktu mau umroh kita jual-jual emas itu. Masya Allah. Ya, ternyata selisihnya besar banget itu emas itu. Mm-mm. Padahal kita beli dulu masih murah-murah. Ya nyesel ya, karena kenapa cuma 10 gram. Maunya 50 gram, nggak ada duitnya. Ya itu boleh-boleh saja. Jadi Hmm. kita beli apa berapapun harganya, nanti kita jual setelah harga naik ya monggo saja. Hmm. Gitu ya Allah. Siap Ustaz. Kalau misalkan perkaranya gini Ustaz, eh dulu 2 atau 5 tahun yang lalu si A hutangnya ke si B hutangnya emas, tapi kemudian si B di tahun sekarang minta kemudian dikembalikannya dalam bentuk rupiah dengan kurs yang sekarang. Itu bagaimana Ustaz? Iya, jadi kalau utangnya emas mau dibayar pakai apa? Rupiah. Pakai rupiah itu boleh aja asal kurs sekarang bukan kurs yang lampau ya, yang lampau. Oh. Jadi Heeh. misalnya kita dulu ada yang utang 5 gram. Hmm. Waktu itu mungkin 5 juta ya 5 gram. Hmm. Nah, kalau mau mengembalikan dalam bentuk rupiah, boleh asal dengan kurs hari ini, bukan ketika utang. Di hari Hmm. ini itu
Kalau kita punya emas, langsung kita jual hari ini itu 10 juta misalnya. Berarti boleh saja pakai rupiah asal 10 juta. Dan harus tunai semua, tidak boleh ada yang dicicil lagi. Ini 3 gram dulu ya, terus besok nyusul yang gram. Tapi dengan kurs hari ini nggak boleh. Kalau Hmm, mau ditunda besok, ya yang besoknya harus kurs yang besok, bukan kurs hari ini terus dicicil beberapa hari. Nggak boleh. Jadi kalau kita memang punya kurs hari ini ya hari ini 5 juta dapatnya 10 juta bayar 10 juta. Walaupun waktu utang itu cuma 5 juta misalnya gitu. Ya itu boleh. Gitu ya. baik Ustaz. Nah, Berarti ini berlaku sebaliknya juga ya Ustaz ya. iya. Ngutangnya rupiah, terus mintanya kemudian dikembalikannya emas. Harus kurs yang sekarang juga ya Ustaz ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jadi seperti itu ya teman-teman di Rukos IPB. Jadi yang dilihat adalah tadi pertanyaannya terkait ya jual belinya gitu ya. Kalau kemudian mau saving dan sebagainya yang penting ada tujuan ya silahkan diperbolehkan. Baik, lanjut pertanyaan dari teman-teman Granada Skypark. Ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya kalau kris dipakai di luar negeri bagaimana hukumnya? Iya, kalau kris bagi yang membayar memang nggak salah ya untuk Hmm. pembayaran ya, nggak ada masalah. Yang bermasalah itu penjualnya yang pakai kris, karena pembayaran itu nanti masuknya ke BI dulu, baru masuk ke penjualnya. Nah, ternyata uang dari BI masuk ke penjual itu dikenakan cas ya. Hmm. Nah, casnya itu dihitung berdasarkan prosentase. Nah, itu yang tidak boleh. Hmm. Tapi kalau bayar ya sudahlah urusannya yang penjual gitu. Makanya kalau kita sebagai penjual, kita Hmm. jual rumah, kalau pakai kris hati-hati, harus pakai kris yang aman ya. Kris yang aman itu yang free, kalau bisa yang free. Kalau Core Isaac itu pakai Dana insya Allah masih free. Kalau nanti nggak ada yang bisa ya sudah nggak usah pakai kris, kayak transfer aja. Kalau ada yang flat ya itu bisa gitu. Seperti transfer itu kita transfer berapa aja kan 2.500. Hmm. Transfer sejuta ya biayanya. Nah itu berarti itu adalah ujroh ya. Ujroh terhadap jasa transfer. Biayanya 2.500. Kita 10 juta ya 2.500. Nah itu boleh. Tapi kalau kris itu kan pakai persentase. Ada yang 0,4, ada yang 0,7, ada yang 0,1. Nah, itu berdasarkan apa? Nilai transaksinya. Nah, itu enggak boleh. Itu ya, Allah. Baik Ustaz, jazakallah khair. Ya, seperti itu ya teman-teman dari Granada Skypark atas penjelasannya. Ini kayaknya bentar lagi mau keluar negeri nih, mau pakai kris nih. Mau nanya dulu Ustaz. Baik, ada pertanyaan lanjutan dari Bu Ana kayaknya ini ya. Izin bertanya, mana nih? Tempat pertanyaannya mana? Izin bertanya di luar tema Ustadz. Apa hukumnya merokok? Apa hukumnya merokok? Dalam Islam boleh atau tidak? Manfaat atau mudarat? Boleh dijelaskan dalilnya tentang rokok Ustadz? Sedikit mungkin. Nanti pembahasan diri lagi. Iya. Kalau mau dibahas khusus ya boleh aja. Baik. Kecuali kalau rokoknya dari emas bisa kita bahas. Jual beli rokok emas gitu ya tadi. Eh, Baik, dilanjut dulu ya. Mungkin pertanyaan yang sesuai dengan tema dulu ya, Pak. Siapa ya? Pak Saiful Rahman sepertinya. Bismillah Pak Ustadz, apakah boleh transfer ke rekening penjual emas, sedangkan fisik emasnya diambil oleh wakil terlebih dahulu sebelum dikirim kepada pembeli? Akadnya, apakah harus dilakukan secara langsung oleh wakil dan penjual? Iya, semua akad boleh diwakili ya. Maka kalau jual beli emas nggak bisa ketemu langsung, boleh diwakilkan. Asalkan wakil itu berakad secara ya dan biadin. Jadi kita sempat eh, mendampingi ya. Saya jadi konsultan untuk jual beli emas Nafis ya. Nafis Hmm. kalau pernah dengar, itu pakai wakil dia.
Dan wakil itu bukan pihak Nafis. Ini hasil rekomendasi kita ya. Hmm. Jadi kalau ingin jual beli emas secara online itu yang recommended sudah kita apa eh, ya kita dampingi lah itu menggunakan wakil dan wakilnya bisa diklik di dalam transaksi online-nya. Kalau nggak bisa ketemu langsung berarti bisa klik wakilnya nanti membayar wakilnya karena itu akadnya ijaroh gitu loh. Untuk Hmm. mewakili mengambil emas dan nanti duitnya bisa ditransfer pada saat yang sama. Itu boleh ya. Jadi bayarnya transfer, yang penting udah masuk ke rekening penjualnya, terus emas diserahkan secara dan biatin itu boleh. Hmm. Setelah itu dari wakilnya baru dikirim kepada pembelinya langsung. Itu di Nafis itu. Punyanya Ustadz Umar Mita itu yang Hmm. dulu kita pernah dampingi. Itu ya Allah. Baik Ustaz. Berarti wakil atau si wakil itu juga eh, kalau dia minta keuntungan boleh juga Ustaz ya? Iya, Misalkan dia minta ujroh sama minta ujrah ya. pembelinya. Ujrohnya sama pembeli, bukan sama penjualnya. Wow. Nanti tergantung jarak ya, kayak kayak naik Gojek atau Grab itu kan. Hmm. Nanti bisa dilihat tarifnya beda-beda. Hmm. Oke siap. Lanjut dari Granada Skypark lagi nih. Ustaz, apakah dosa kalau kita transaksi ribawi karena kita tidak tahu bahwa itu riba? Pertanyaan kedua, pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua, apakah kalau kita melakukan perbuatan yang sebenarnya itu berpahala, tapi kita tidak tahu hukumnya bahwa itu berpahala, apakah kita tetap masih dapat berpahala? Iya, yang pertama kalau kita melakukan transaksi ribawi tapi tidak tahu ada ribawinya, Hmm. itu dosa apa enggak? Jawabnya tergantung lingkungan. Tergantung Hmm. lingkungan. Lingkungannya pada tahu apa enggak? Kalau lingkungannya, saudaranya, teman-temannya pada enggak tahu, itu ada maaf ya, ada rukhsah, ada pemaafan. Karena tidak tahu dan lingkungannya enggak tahu. Hmm. Tapi kalau lingkungannya pada tahu, hanya kita sendiri yang enggak tahu, tidak ada maaf bagimu. Makanya kalau di Iskariman itu sudah pada ngaji, ada yang enggak ikut ngaji, kasihan itu, enggak ada ampun gitu loh. Salahnya nggak mau ngaji sendiri. Tapi kalau nggak ngaji semua ya insya Allah masih ada maaf gitu loh. Tapi tetap dosa karena nggak mau ngaji gitu loh. Terus yang kedua kalau eh, kita melakukan amal yang berpahala tapi nggak tahu, maka kita nggak dapat pahala, nggak dapat. Hmm. Karena Nabi sudah mengingatkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak melalui perintahku, tidak melalui jalanku, maka amalan itu tertolak. Semua amalan yang tidak tahu hukum, status hukum syariatnya. Yang disebut hukum syariat kan lima ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi kalau Hmm. untuk beramal itu harus tahu status hukum itu ya, ini wajib apa sunnah. Seperti kita sekarang kajian. Kalau cuma karena diperintah kantor, Jumat harus kajian semua. Terus pokoknya terpaksa ikutlah. Itu nggak ada pahalanya sama sekali. Hmm. Harus tahu kita kajian itu hukumnya apa gitu. Dalam Islam menuntut ilmu agama hukumnya wajib. Harus tahu bahwa ini kajian agama hukumnya wajib, maka dapat pahala wajib. Kalau nggak tahu ya cuma karena disuruh pimpinan ya nggak ada pahalanya. Walaupun pahalanya besar misalnya. Pokoknya dipanggil suruh nongkrong duduk di ruangan ya duduk yang dapat snack. Ya pahalanya snack itu. Di sisi Allah nggak dapat pahala sama sekali. Zong itu namanya. Bahwa Hmm. rodun itu tertolak. Pentingnya beramal dengan ilmu itu supaya dapat pahala gitu loh. Hmm. Ya seperti sholat, kalau kita sholat nggak ngerti ilmunya, cuma lirak-lirik itu aja. Tem- Sampingnya ruko ikut ruko, sujud ikut sujud, itu nggak ada pahalanya. Karena nggak ada ilmunya. Makanya sama menasihati al-am, al-ilmu qoblal amal. Berilmulah sebelum beramal. Supaya
diterima Allah supaya dapat pahala. Niatnya kan begitu. Jangan Hmm. sampai kita bisnis tiap hari, waktu kita habis untuk bisnis, untuk kerja, nggak ngerti ilmunya, semua itu. Padahal hidup kita itu 90% itu bisnis, 10% untuk ibadah mahdoh. Kita hanya ngerti hukum-hukum urusan ibadah saja. Sholat ngerti hukumnya, puasa ngerti hukumnya. Tapi ketika bermuamalah nggak ngerti hukumnya. 90% hidup kita zong itu. Nanti di akhirat kita melongo. Duh, ternyata nggak ada pahalanya. Sedikit banget itu. Ditimbang kelutik gitu. Nauzubillah min dzalik. Gitu ya Allah. Siap, Ustaz. Berarti kalau misalkan saat kajian sambil main HP, dapat pahala nggak, Ustaz? Kalau niatnya benar, insya Allah dapat pahala. Kalau niatnya benar. Tidur aja dapat pahala. Asal ngerti ya bahwa itu hukumnya wajib. Kita Hmm. sudah niat terus sampai di tempat tidur. Itu dulu riwayatnya ada dua malaikat yang sempat diskusi. Ini ikut ngaji tapi tidur. Kira-kira catat pakai pahala enggak? Akhirnya karena antara Rokib dan Atid ini nggak ada kata sepakat, nanya sama Allah. Nah, kira-kira riwayatnya. Ini yang ngaji tapi tidur, kasih pahala enggak? Kasih, kata Allah. Tetap dikasih. Itu luar biasanya majelis ilmu ya. Hmm. Dia ngantuk tidur aja. Terus apa yang membedakan yang melek sama yang ngantuk? Nah, Kalau yang melek itu dapat ilmu dan bisa mengamalkan ilmunya. hmm. Kalau yang tidur dapat pahala tapi nggak punya ilmu dan nanti ketika beramal zong semua itu. Bedanya itu aja. Kalau urusan pahala pokoknya hadir niat Bismillah dapat pahala. Hmm. Terus tidur dapat pahala. Tapi nggak dapat ilmu, orang yang nggak punya ilmu nggak bisa beramal. Nah. Makanya jangan tidur. Jangan tidur, jangan main HP gitu ya, Ustaz ya. Fokus biar dapat pahalanya dan dapat ilmunya juga, insya Allah ya. Baik, Ustaz. Jazakallah khair ya, penjelasannya luar biasa. Mungkin lanjut lagi dari pertanyaan Pak Asep GBR. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, untuk buka jasa transfer, biaya jasanya bertingkat. Misal, jika transfernya 5.000, jasanya 5.000, 500.000, jasanya 5.000. Jika transfernya 1 juta, jasanya 10.000. Jadi ada tingkatannya Ustadz, semakin gede kemudian transfer, semakin gede juga jasanya. Apakah boleh Ustadz? Iya, nggak boleh. Kalau kalau tingkat manfaatnya itu sama, harusnya sama. Hmm. Karena yang namanya ijazah itu dasarnya adalah manfaat yang diberikan, bukan nilai transaksinya. Ya seperti apa? Seperti parkir itu kan tidak dilihat harga mobilnya, tapi semuanya sama kan? Sama-sama slotnya sama. Kecuali memang itu membutuhkan effort yang lebih besar, itu boleh berbeda. Misalnya duit yang dibawa lebih berat daripada 1 juta dengan 1 miliar kan beda. Terus Hmm. berarti jasanya beda itu boleh. Intinya jasa itu dasarnya adalah manfaat yang diberikan, bukan bukan nilai dari barang yang kita transaksikan. Gitu ya. Nanti tergantung faktanya. Hmm. Kalau transfer sama-sama nya sama ya mestinya ujrohnya sama. Itu prinsip ijarah begitu. Ijarah itu akdun ala manfaati biwadin. Akad atas manfaat yang diberi kompensasi. Kalau memang ada perbedaan manfaat yang harus diberikan, ya beda ujrohnya nggak apa-apa. Gitu ya. Allah. Hmm. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Seperti itu ya, Kang Asep ya. Tinggal memang dibedakan aja manfaatnya kemudian yang diberikan gitu ya. Bu Neneng, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih ilmu dan pencerahannya Pak Ustadz. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan, mengampuni dosa riba yang lampau dan tetap istiqomah untuk tidak membuka pintu riba lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Baik Ustadz, sepertinya cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi. Boleh mungkin closing statementnya saat kajian pada kesempatan pagi kali ini. Baik, Alhamdulillah. Ternyata urusan cuma tukar menukar falas saja harus tahu ilmunya ya.
Walaupun kita sudah sering menukar falas, tapi nggak tahu ilmunya, ya sayang. Semua amal yang tidak ada landasan ilmunya itu sungguh. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah kajian Pekan Analis Kariman Properti di hari ini ya, pekan ke-209 sudah selesai. Yang tentunya mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini mendapat pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga kita berharap ya bukan hanya pahala yang kita dapatkan tapi juga ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan, hingga kemudian kita bisa menyebarkan lebih luas lagi tentang fikih muamalah yang sesuai dengan syariah seperti apa, agar sama-sama kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan kali ini, dan terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah hadir, dan tentunya terima kasih banyak kepada Ustadz Gunawan yang telah memberikan fasilitas bagi kita semua untuk belajar fikih muamalah, menimba ilmu dan memperkuat akidah. Insya Allah mudah-mudahan menjadi pahala buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup kajian kita pada kesempatan hari kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, sampai bertemu kembali di Jumat yang akan datang insyaallah dalam kondisi sehat walafiat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Amin. Amin. Iya.